their land, the sand. Barbarians rule their land, the sand. Barbarians rule their land, the sand. Indonesia memecahkan rekor transaksi dunia dengan kris. Itulah yang baru-baru ini terjadi. Sistem pembayaran digital buatan anak bangsa itu kini resmi memecahkan rekor transaksi dunia dengan nilai transaksi mencapai 60.000 triliun rupiah. Apakah kalian salah satu pengguna kris? Jika iya, kalian adalah bagian dari sejarah tersebut. Jadi, dengan besarnya kris, saat ini sendiri kris semakin menarik perhatian berbagai negara untuk bekerja sama dengan sistem keuangan Indonesia tersebut. Banyak negara ingin mengadopsinya, mulai dari negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, hingga Thailand yang sudah bisa menggunakan kris, hingga negara besar Asia seperti Jepang, China, bahkan Korea Selatan. Jelas hal itu membuat posisi Indonesia dalam digital finance semakin diperhitungkan, di mana bagi Amerika Serikat yang punya sistem keuangan digital seperti Mastercard, Swift, hingga Visa, berkembangnya kris membuat mereka semakin khawatir kehilangan dominasi dunia. Mereka khawatir kris makin besar. Dan untuk itu, Amerika Serikat sempat berusaha untuk menghentikan perkembangan kris, dan inilah kisah selengkapnya. Bicara mengenai kris atau Quick Response Code Indonesian Standard, ini adalah metode pembayaran digital yang mana memungkinkan pembeli dan penjual melakukan transaksi cukup dengan memindai kode barcode. Sebagai informasi, kris resmi diluncurkan oleh Bank Indonesia pada Agustus 2019, bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-74. Sebelum itu, masing-masing penyedia layanan pembayaran digital memiliki sistem kode QR sendiri-sendiri. Namun, Bank Indonesia kemudian mengintegrasikannya menjadi satu standar nasional agar transaksi antar platform bisa lebih mudah dan efisien. Mulai tahun 2020, pengguna kris pun wajib diimplementasikan bagi para penyedia jasa sistem pembayaran di Indonesia. Dan kemudian, seiring perkembangannya menjadi metode pembayaran yang populer. Terbaru, pada akhir Oktober 2025, Bank Indonesia mencatat lonjakan signifikan dalam penggunaan kris. Jumlah transaksi pada metode pembayaran ini untuk triwulan ketiga tahun 2025 mencapai 1,9 triliun rupiah, yang berasal dari lebih dari 58 juta pengguna aktif di seluruh Indonesia. Kemudian, sejak kris diluncurkan pada tahun 2019, Bank Indonesia mencatat total akumulasi transaksi mencapai 60.000 triliun rupiah. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan rekor transaksi digital terbanyak di dunia. Bisa dibayangkan, dengan nilai transaksi sebesar itu, Indonesia kini menjadi sorotan global, terutama bagi negara lain yang juga tengah mengembangkan sistem pembayaran digital mereka. Jadi, berdasarkan dari kutipan The Peninsula Qatar, kris kini menjadi salah satu sistem keuangan dengan pertumbuhan paling pesat di dunia. Dalam kurun waktu hanya 1 tahun, volume transaksinya melonjak lebih dari 170%, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan adopsi pembayaran QR tercepat di dunia. Kemudian, data terbaru dari yang dikutip Kumparan per Oktober 2025, sekali lagi, tercatat sudah ada lebih dari 58 juta pengguna aktif, dan juga lebih dari 27 juta merchant yang menerima pembayaran melalui kris, dengan akumulasi nilai transaksi kris yang mencapai 60.000 triliun rupiah. Hal ini menandakan betapa masifnya perkembangan pembayaran digital di Indonesia, yang kemudian menempatkan Indonesia sebagai rekor dunia dalam adopsi pembayaran digital. Dengan hal itu, Bank Indonesia kemudian bahkan memproyeksikan bahwa volume transaksi digital ini akan naik 4 kali lipat hingga tahun 2030, dengan potensi mencapai 147 miliar transaksi. Hal ini menandakan bukti nyata suksesnya implementasi kris, sebuah rekor yang menandai kebangkitan keuangan digital di Indonesia. Coba bayangkan, 60.000 triliun dalam 6 tahun sejak peluncurannya, ini mencerminkan sebuah revolusi besar dalam ekonomi digital nasional, dan yang kemudian menempatkan Indonesia sebagai pionir di antara negara-negara ASEAN dalam penerapan sistem pembayaran digital terintegrasi.
Dengan pencapaian tersebut, Kris mulai menarik perhatian dunia. IMF dan Bank Dunia dikabarkan mulai memantau perkembangan ini dengan serius. Saat ini sendiri, Kris menjadi salah satu sistem pembayaran dengan nilai terbesar di dunia. Berdasarkan data dari IMF Payment Statistics, Kris kini menjadi sistem pembayaran digital dengan total akumulasi transaksi tertinggi di dunia. Menariknya, Kris mengungguli pembayaran digital populer asal Amerika seperti Apple Pay dan PayPal, yang total transaksinya sekitar 32.000 triliun rupiah. Tak hanya itu, Kris juga melampaui UPI India, yang memiliki mekanisme serupa dengan total transaksi sekitar 40.000 triliun rupiah. Ini menunjukkan betapa cepat dan masifnya adopsi Kris di Indonesia, menempatkan Indonesia sebagai pionir pembayaran digital. Kris semakin diminati di berbagai negara. Bicara soal keunggulan, Kris memang menawarkan banyak hal. Seperti yang kita tahu, yaitu salah satunya adalah kecepatannya dalam proses pengiriman dan penerimaan uang, hanya dengan scan barcode. Nah, kemudian ini yang membuat Kris menarik perhatian negara lain, di mana mereka yang melihat kepraktisan sistem ini mulai tertarik untuk mengadopsi dan menerapkan metode serupa di negaranya. Saat ini, Kris sudah digunakan di beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Terbaru, Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk memperluas penggunaan Kris di negeri Sakura, sekaligus memudahkan warga Indonesia yang banyak bekerja di sana. Beberapa negara lain juga mulai menjajaki kerjasama dengan Bank Indonesia untuk mengadopsi sistem ini, termasuk China, India, dan Korea Selatan. Untuk China, dalam rangka penguatan konektivitas keuangan ALCD, saat ini tengah dilakukan uji coba terbatas, bekerja sama dengan UnionPay sebagai mitra lokal untuk trial sistem Kris. Amerika tak senang dengan Kris, rusak dominasi global. Ya, di tengah kemajuan Kris yang semakin mudah dan pesat, ternyata ada pihak yang kurang suka dengan hal itu. Dan Amerika Serikat adalah salah satunya. Ketika Trump heboh soal tarif, Indonesia sebagai pihak yang terkena dampaknya berusaha langsung mencoba melakukan negosiasi agar bisa menurunkan tarif tersebut. Namun dalam negosiasi tersebut, Amerika Serikat melalui laporan USTR memasukkan Kris sebagai bahan pertimbangan ke dalam kategori trade barriers atau hambatan perdagangan. Terkait hal ini, Amerika Serikat menilai sistem ini sebagai pembatasan akses bagi pihak asing, yang kemudian memicu perdebatan terkait keterbukaan ekonomi dan perlindungan inovasi nasional Indonesia. Mereka berdalih, pihak dari Amerika Serikat merasa tidak diberitahu dan juga dilibatkan dalam pengembangan sistem Kris. Karenanya, mereka merasa kebingungan dan kesulitan menyesuaikan diri dengan arsitektur pembayaran yang diterapkan Indonesia. Spekulasi pun muncul bahwa berkembangnya Kris dikhawatirkan Amerika Serikat dapat mengganggu dominasi keuangan digital global. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia merespon kritik Amerika Serikat dengan terbuka. Indonesia menegaskan bahwa operator pembayaran asing seperti Visa dan Mastercard diperbolehkan masuk, menciptakan level playing field. Kris tetap memenuhi kebutuhan domestik sekaligus selaras standar internasional, sambil membuka dialog teknis untuk integrasi pembayaran asing tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Saat ini, berkembang pesatnya transaksi Kris pastinya membuat banyak negara melirik Indonesia. Dengan jumlah pengguna aktif yang terus bertambah dan nilai transaksi yang besar, sistem ini tidak hanya mempermudah transaksi domestik, tapi juga membuka peluang ekonomi internasional. Meski ada pihak yang melihat perkembangan ini sebagai ancaman, Indonesia tetap menunjukkan bahwa inovasi digital bisa berjalan selaras dengan kepentingan nasional. Kris tetap terbuka untuk integrasi internasional, tetapi tetap menjaga keamanan dan efektivitas sistem bagi seluruh masyarakat. Dengan pencapaian total transaksi 60.000 triliun rupiah dalam 6 tahun, Kris bukan sekedar metode pembayaran. Ini adalah simbol revolusi keuangan digital di Indonesia. Singkatnya, Kris menegaskan posisi Indonesia sebagai pionir pembayaran digital di ASEAN dan mungkin dunia, yang kemudian menjadi inspirasi bagi negara lain untuk membangun sistem keuangan modern yang inklusif dan terintegrasi.